Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceparan Firdaus dengan NIM 190104014 dari kelas TL1B. Nah, di sini saya akan menjawab ataupun menjelaskan 4 soal. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan komponen-komponen beserta fungsinya dalam praktikum motor listrik. Yang pertama yaitu MCB. MCB adalah komponen listrik yang digunakan untuk mengamankan hubung singkat atau beban lebih yang disebabkan oleh lonjakan listrik. Nah, MCB yang digunakan yaitu MCB satu pasa, yaitu untuk mengamankan hubung singkat tetapi hanya menggunakan instansi satu pasa 220 volt dari netral. Dan yang kedua yaitu tiga pasa, yaitu komponen listrik untuk mengamankan beban berat atau beban lebih yang instalasinya menggunakan tiga pasa seperti itu. Yang kedua yaitu kabel. Ada tiga kabel yang digunakan dalam praktek kemarin. Yang pertama itu kabel NYA, yaitu kabel berinti tunggal dan terbungkus bahan isolasi VOC digunakan untuk instalasi luar. Kemudian ada kabel NYAF. Kabel ini fleksibel dengan penghantar tembaga serabut berisolasi PVC digunakan sebagai penghantar listrik untuk rangkaian pengenduh sehingga mudah dalam lekukan-lekukan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kabel NYM. Kabel NYM yaitu kabel yang mempunyai konduktor atau tembaga lebih dari satu. Nah, yang ketiga yaitu ada push button. Push button adalah saklar yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber ke beban listrik. Nah, prinsip kerjanya yaitu apabila dalam keadaan normal tidak ditekan maka kontak tidak akan berubah. Jika ditekan maka kontak NC akan berfungsi sebagai stop dan kontak NO akan berfungsi sebagai start seperti itu. Stop NC untuk memutus arus rangkaian dan start NO untuk melanjutkan motor ke arah kiri. Kemudian yang keempat yaitu ada kontraktor magnet, yaitu alat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi magnet elektromagnetik seperti itu. Kumparan magnet HCU dengan simbol A1 dan A2. Kemudian kontak utama terdiri dari simbol angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kemudian kontak bantu terdiri dari angka 11, 12, 13, 14 dan 21, 22, 23 dan 24. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan prinsip kerja dari motor listrik putar dua arah. Nah, di sini prinsip kerjanya yaitu untuk membalik putaran motor listrik tiga pasa dengan cara menukar dua pasa input masuk ke motor listrik, sedangkan satu pasa pada kondisi tetap. Demikian inilah yang diterapkan pada dua buah kontraktor, sehingga diharapkan bekerjanya kontraktor hanya salah satu saja dengan menggunakan sistem rangkaian interlock atau kontraktor seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu jelaskan cara kerja pengendali motor. Nah, sebelumnya saya sudah menggambarnya di sini, bisa dilihat. Nah, jadi harus melewati MCB satu pasa terlebih dahulu. Kemudian ada tombol stop. Nah, di sini jika ditekannya maka arus akan tidak mengalir. Nah, kemudian di sini ada tombol start 1, NO K1, kemudian tombol start 2 NO K2. Kemudian di sini ada K2 NC, kemudian K1 NC. Kemudian ada K1 A1 A2, K2 A1 A2. Nah, di sini ada motor 1, motor 2, kemudian motor mati. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dalam gambar. Jadi sumber masuk ke MCB satu pasa, kemudian arus mengalir menuju tombol stop dan menuju pengunci K1, K2, NC, K1. Kemudian lampu langsung menyala sebagai tanda bahwa motor mati atau tidak bergerak. Nah, kemudian dari tombol stop arus langsung menuju tombol start 1 input. Ketika ditekan, maka arus akan mengalir dan mengaktifkan koil A1 K1 sehingga pengunci NO akan menjadi NC menutup. Nah, kemudian pengunci NC K1 akan menjadi NO dan membuka sehingga motor akan bergerak ke arah kanan dan ditandai lampu indikator hijau menyala. Nah, kemudian untuk selanjutnya arus mengalir mengaktifkan koil A1 K2.
sehingga pada pengunci kontraktor 2 yang tadinya NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Kemudian motor listrik akan berputar ke arah kiri ditandai dengan lampu kuning menyala seperti itu. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 4. Di sini sebelumnya saya sudah menggambarnya, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Jika kurang jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi soalnya yaitu jelaskan cara kerja motor daya. Nah, di sini terdapat MCB 3 pasa. Nah, bisa dilihat sini. Di sini terdapat MCB. Untuk memperjelas rangkaian yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi sumber mendapatkan input 3 pasa, kemudian arus mengalir menuju MCB 3 pasa. Dan ketika MCB 3 pasa ditekan, maka arus akan mengalir menuju input K1 dan K2. Ketika K1 aktif, maka arah putaran akan forward dengan input menuju motor 3 pasa RST. Nah, kemudian jika K1 diberhentikan, maka K2 akan aktif jika ditekan, sehingga arah putaran motor listrik 3 pasa akan reverse atau mundur, disebabkan karena 2 input pasa menuju motor listrik dibalik, kemudian 1 pasanya itu tetap seperti itu. Sekian jawaban dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.